Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Delia dengan NPM 4523210091. Pada proyek kali ini, di sini saya bertanggung jawab pada tugas nomor 1, yaitu membuat skenario sistem workflow bisnis serta laporan. Terima kasih. Halo, nama saya Soja Purnamasari dengan NPM 452321000104. Di sini saya bertanggung jawab pada tugas nomor 2, yaitu membuat rancangan APL, DFD, kemudian UML-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syoba Ismaunun, NPM 4523210107. Tugas saya yaitu tugas ketiga, yaitu interface dan juga database. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Dewa Syamana, NPM 4523210043 dari Teknik Informatika Universitas Pancasila. Jobdesk saya atau tugas saya sebagai programmer. Terima kasih. Aliran yang kami gunakan di sini adalah aliran iteratif. Aliran ini dia memanfaatkan fleksibilitas fitur dalam hal pengurangan maupun penambahan fitur. Di aliran ini juga melibatkan beta tester untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dengan mendengarkan masukan-masukan yang akan diberikan nantinya oleh para penggunanya. Kemudian pengembangan sistem informasi ini juga dilakukan dalam jangka yang panjang untuk aliran iteratif ini. Untuk metode yang kami pilih di sini yaitu model incremental. Metode model incremental di sini memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, model ini juga membantu mengurangi risiko perbaikan cepat yang akan dilakukannya nanti berdasarkan feedback yang diterima sebelum pengembangan lebih lanjut dilakukan. Perubahan yang bertahap ini juga membuat model ini lebih mudah diadaptasi oleh pengguna tanpa adanya perubahan skala besar secara tiba-tiba. Jadi si pengguna itu tidak akan terkejut untuk perubahan secara tiba-tiba. Sistem informasi pengelolaan Masjid Al-Amin Depok terdapat 3 workflow bisnis. Yang pertama adalah workflow pemasukan, yang kedua workflow pengeluaran, serta yang ketiga adalah workflow kegiatan. Pada workflow pemasukan ini terdapat 3 role. Yang pertama adalah jamaah masjid, DKM Masjid Al-Amin, dan bendahara. Workflow ini menggambarkan alur pemasukan donasi ke Masjid Al-Amin Depok yang dimulai dari jamaah yang menyampaikan niat atau keinginan untuk memberikan uang atau barang kepada pihak DKM. Setelah menerima informasi tersebut, DKM akan melakukan pengecekan terkait ketersediaan penerimaan donasi. Apakah saat itu masjid sedang membuka penerimaan donasi atau tidak? Jika donasi belum dapat dibuka, maka DKM akan menginformasikan kepada jamaah melalui WA Group bahwa donasi belum dapat diterima untuk sementara waktu. Namun, jika donasi dapat diterima, maka alur dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah donasi dilakukan secara online? Jika tidak online, maka jamaah menyerahkan uang atau barang secara langsung, dan DKM akan menyerahkan donasi uang atau barang secara langsung kepada bendahara DKM. Selanjutnya, bendahara akan segera mencatat pemasukan ke dalam buku catatan atau Excel, yang nantinya akan dilaporkan pemasukan tersebut ke grup WA jamaah, kemudian selesai. Jika dilakukan secara online, maka jamaah mentransfer donasi kepada pihak DKM melalui rekening masjid dan mengkonfirmasi setelahnya. DKM akan memverifikasi konfirmasi donasi tersebut. Jika belum ada konfirmasi, maka DKM akan menghubungi jamaah untuk memastikannya. Jamaah akan segera melakukan konfirmasi donasi kepada DKM. Setelah terdapat konfirmasi, maka bendahara akan mencatat pemasukan ke dalam buku catatan atau Excel. Baru setelah itu akan dilaporkan pemasukannya ke grup WA jamaah, lalu selesai. Namun, jika donasi sudah terkonfirmasi, maka bendahara bisa langsung mencatat pemasukan ke dalam buku catatan atau Excel dan bisa langsung dilaporkan pemasukannya ke grup WA jamaah, kemudian selesai. Workflow pengeluaran Masjid Al-Amin Depok terdapat 2 role. Yang pertama adalah DKM Masjid Al-Amin dan yang kedua adalah jamaah masjid. Proses pengeluaran dimulai dari DKM yang membuat laporan perkiraan pengeluaran. Setelah laporan selesai disusun, DKM akan mengajukan kepada jamaah untuk mendapatkan persetujuan. Jamaah akan menerima laporan perkiraan pengeluaran yang diajukan oleh DKM untuk dilakukan peninjauan. Apakah jamaah akan setuju atau tidak? Namun, apabila terdapat ketidaksesuaian atau keberatan, jamaah akan memberikan masukan kepada DKM. DKM akan melakukan revisi pada laporan perkiraan pengeluaran. Setelah laporan perkiraan pengeluaran selesai direvisi, maka akan diajukan kembali kepada jamaah untuk mendapatkan persetujuan. Laporan yang telah direvisi akan diterima oleh jamaah untuk dilakukan peninjauan kembali, apakah telah sesuai dan bisa disetujui.
atau perlu melakukan revisi kembali. Namun, apabila laporan tersebut telah sesuai, maka jamaah akan melakukan konfirmasi persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan dari jamaah, DKM akan melakukan pengeluaran sesuai dengan laporan yang telah disepakati. Setelah itu, DKM akan mencatat pengeluaran secara tertib dalam buku atau Excel untuk dokumentasi. Kemudian, DKM akan membuat laporan pengeluaran akhir dalam bentuk file PDF. Laporan tersebut akan dikirimkan ke grup WhatsApp jamaah untuk transparansi dan akuntabilitas. Jamaah akan menerima laporan pengeluaran di grup WhatsApp yang dikirimkan oleh DKM. Ini menunjukkan bahwa prosedur pengeluaran di Masjid Al-Amin Depok dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati. Setelah jamaah menerima laporan pengeluaran di grup WhatsApp, maka selesai. Workflow kegiatan Masjid Al-Amin Depok terdapat dua role. Yang pertama adalah pihak DKM Masjid Al-Amin dan yang kedua adalah jamaah masjid. Proses kegiatan di Masjid Al-Amin Depok ini dimulai dari koordinasi yang dilakukan antara DKM dengan pihak pengisi kegiatan, baik ustadz, imam, dan penceramah. Setelah koordinasi selesai, maka DKM akan menyusun jadwal kegiatan yang akan berlangsung di masjid. Masjid Al-Amin ini mengadakan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah jadwal sholat, yaitu jadwal imam dan muazin. Jika jadwal sholat dilaksanakan, maka DKM akan mengumumkan kepada jamaah. Informasi mengenai jadwal sholat akan diterima oleh jamaah di WhatsApp group. Setelah menerima informasi mengenai jadwal sholat, maka jamaah akan mengikuti runtutan sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan, dan DKM akan melaksanakan kegiatan jadwal sholat setelah itu selesai. Jika jadwal sholat tidak dilaksanakan, maka akan diadakan jadwal pengajian rutin yang dilaksanakan seminggu sekali pada malam Jumat. Kegiatan ini akan diumumkan oleh DKM kepada jamaah, dan jamaah akan mengetahui informasi bahwa akan diadakan jadwal pengajian rutin melalui WhatsApp group. Jamaah akan segera mengikuti jadwal pengajian rutin yang telah diumumkan dan akan diadakan oleh DKM kemudian selesai. Jika jadwal pengajian rutin tidak diadakan, maka akan berganti dengan jadwal santunan rutin pada akhir bulan. Jadwal ini akan diumumkan oleh DKM melalui WhatsApp group kepada jamaah, dan jamaah akan menerima informasi mengenai jadwal santunan rutin via WhatsApp group. Setelah itu, jamaah akan mengikuti jadwal santunan rutin sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan oleh DKM. DKM akan segera melaksanakan kegiatan santunan rutin kemudian selesai. Jika santunan rutin tidak jadi, maka akan berganti dengan kegiatan subuh keliling yang dilaksanakan sebulan 2 kali. Jika diadakan, maka akan diumumkan oleh DKM kepada jamaah, dan jamaah akan menerima informasi mengenai kegiatan subuh keliling via WhatsApp group. Lalu, jamaah akan mengikuti kegiatan subuh keliling sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan, dan akan diadakan oleh DKM kemudian selesai. Jika subuh keliling tidak diadakan, maka akan berganti dengan kegiatan terakhir, yaitu jadwal kegiatan pada Hari Besar Islam. Jadwal ini akan diumumkan kepada jamaah melalui WhatsApp group, dan jamaah akan mengetahui bahwa akan diadakan kegiatan pada Hari Besar Islam melalui via WhatsApp group. Setelah mengetahui informasi tersebut, jamaah akan mengikuti runtutan jadwal Hari Besar Islam yang telah diumumkan, dan DKM akan melaksanakan kegiatan Hari Besar Islam kemudian selesai. Tapi jika tidak, maka akan terdapat pembatalan jadwal kegiatan maksimal H-1. Jika dibatalkan, maka akan diumumkan pembatalannya oleh DKM kepada jamaah dan jamaah akan menerima informasi tersebut di WhatsApp group. Namun jika tidak, kegiatan akan tetap dilaksanakan dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi yang sudah bersedia menjadi narasumber kami dalam proyek yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Masjid Al-Amin ini. Sebelumnya di sini saya menyerahkan kepada teman saya untuk menanyakan beberapa hal yang bisa Bapak Dedi jawab. Pertanyaan pertama, apa permasalahan utama dalam pengelolaan masjid saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masalah atau kendala dalam pengelolaan Masjid Al-Amin, masalah kendalanya tentu adalah pertama, ini usul atau masjid ini dalam satu bangunan, dengan bangunan 2 lantai, jadi
jamaah semua kita tidak minta ke instansi, kita tidak minta ke pemerintah, tapi benar dana ini datangnya atau dapatnya dari jamaah. Itu yang pertama ya, kalau pengelolaan masjid ini karena dalam tahap pembangunan. Yang kedua, karena ini adalah masjid yang bertempat di perumahan, tentunya banyak yang berbeda-beda, ya, berbeda-beda pemahaman mengenai kegiatan-kegiatan itu ataupun hal-hal khilafiyah. Perbedaan-perbedaan kecil itu pasti ada masalah, karena memang banyaknya perbedaan ataupun sekarang ini aliran lah seperti itu. Ya, dalam ini kita menyikapinya masalah-masalah khilafiyah kecil, tentunya kita lihat mayoritas di sini. Karena kebanyakan di sini adalah NU, ya, yang Majelis Ulama Jamaah NU, ya kita memakai pemahaman itu, ya, seperti kalau sholat subuh kita memakai doa kunut, gitu ya, itu semuanya ada pengurusnya juga, pengurusnya pada masjid ini adalah kebanyakan dari NU semua, ya. Jadi pengelolaannya ataupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di masjid ini seperti pengajian rutin, ya, ataupun yasinan ataupun teratiban, itu kita laksanakan secara yang kita pahami. Ada beberapa memang beda aliran, tapi mereka tetap bisa ikut dan kita hormati sebenarnya perbedaan yang mereka pahami dan kita hormati. Kira-kira kendalanya masalah jemaah seperti itu. Yang utamanya di biaya dan masih tahun 15. Iya. Untuk pertanyaan kedua itu, apakah masjid ini sudah punya sistem pencatatan untuk keuangan yang masuk masjid ini dan kegiatan yang ada itu terdokumentasi dengan baik atau tidak? Iya. Kalau masalah pembiayaan, kita punya pengurus, susunan pengurus pasti ada bendahara di situ. Dan kebetulan kita ada tiga kegiatan, ya, yang menyimpan atau mengumpulkan dana. Yang pertama adalah kegiatan pembangunan, itu beda, ya, penyimpanan dana pembangunannya bendaharanya juga beda. Kemudian ada juga santunan yatim yang setiap bulan kita laksanakan, itu pun bendaharanya beda. Dan tentunya uang kas masjid ini dikelola operasionalnya, pengeluaran setiap bulannya itu juga dikeluarkan dengan bendahara yang berbeda. Pencatatan administrasinya mengenai keluaran pemasukan daripada keuangan masjid ini, ya, kita catat dengan baik dan kita laporkan setiap bulannya ke para jemaah melalui WA group yang ada di masjid ini. Nanti untuk pencatatannya itu masih dalam dibuatnya manual di pembukuan itu atau dia itu udah digital kayak misalkan Iya, kita masih pakai sistem Excel saja pencatatannya, dana masuk, pengeluaran keluar itu masing-masing cara pakai catatan menggunakan Excel saja. Kira-kira dari mana saja sumber pemasukan masjid untuk saat ini selain dari Pemasukan dana setiap bulan, kebetulan ini kan masjid yang ada di perumahan, dan perumahan ini rata-rata karyawan perusahaan yang sama satu pabrik, ya, hampir sekarang sih 80% lah, itu masih satu pabrik, satu perusahaan, dan kita list setiap warga, setiap jemaah berapa setiap bulan gajinya dipotong untuk dana pemasukan musola. Jadi setiap bulan kita ada pemasukan tetap. Itu yang memang satu perusahaan, tapi yang di luar perusahaan yang memang ada kerja di tempat lain kita berkeliling, gitu ya. Keliling setiap bulannya pada para jemaah itu memberikan setiap bulannya rata-rata berapa gitu kali, dan setiap bulan mereka ngasih. Jadi kita ada tugas humasnya yang keliling menagih lagi kata-kata iuran yang memang sudah ditetapkan setiap bulannya, ya. Siang bilang dana setiap bulan operasional alhamdulillah kita cukup. Untuk kegiatan-kegiatan setiap bulan, setiap minggunya juga alhamdulillah, seperti yatim ataupun yang lainnya juga para jamaah itu di luar daripada iuran bulanannya ataupun infak bulanannya, setiap ada kegiatan seperti yatim itu mereka pasti akan memberikan setiap bulannya donasi infak, ada donatur tetap, ada donatur non tetap, itu memberikan setiap bulannya untuk kegiatan-kegiatan termasuk untuk anak yatim. Jadi kan ada proses yang donasi ya, donasi
santunan yatim sudah berjalan cukup lama, hampir 15 tahunan kita berjalan, dan kita sudah punya donatur tetap sebenarnya. Jadi setiap kita umumkan bahwa di bulan ini akan dilaksanakan santunan yatim di tanggal sekian. Nah, mereka biasanya 2 hari, 3 hari sebelum sudah transfer uang ke bendahara, kamu untuk bendahara yatim. Ada yang memang secara online transfer lah itu istilahnya. Ada yang memang langsung memberikan uang kepada saya ataupun kepada bendahara, yang diberikan setiap bulannya itu langsung ada. Ya, ada yang memang melalui transfer dan itu rutin. Rata-rata mereka donatur tetap itu rutin. Ya. Saya rasa dengan sekarang ini zamannya digitalisasi, sistem informasi digital, ya pasti perlu hal seperti itu untuk menginformasikan mengenai hal-hal seperti kegiatan, keadaan keuangan daripada masjid, semuanya informasi-informasi yang dilakukan, informasi dari DKM atau masjid itu sebenarnya perlu untuk informasi-informasi digital seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara validasi atau verifikasi terhadap pemasukan sebelum dicatat? Kayak konfirmasinya itu kayak gimana? Setiap ada informasi dana masuk, karena kita punya rekening masjid, itu juga ada informasi yang diberikan via WhatsApp. Ada dana saya transfer untuk donasi pembangunan musola, itu ada yang bentuk transparan, ya transparan dari masing-masing bank lah, seperti itu diinformasikan via WhatsApp ke saya atau ke bendahara, itu seperti itu. Dan ini sekali lagi kita laporkan setiap pemasukan setiap bulannya, pengeluaran setiap bulannya kita laporkan kepada jemaah. Terus selanjutnya, apa saja pengeluaran yang biasanya dikelola oleh masjid? Ya, pengeluaran secara operasional yang dikumpulkan di kas masjid itu pengeluarannya rutin, biaya guru, ya, transportasi guru, kemudian pengeluaran yang lainnya juga seperti konsumsi, ya, konsumsi minuman, setiap bulan kita siapkan untuk kegiatan acara pengajian itu kita keluarkan dari operasional. Sementara untuk listrik ataupun yang lainnya, beberapa ada yang diberikan oleh donatur. Ya, donatur apa berikan, misalkan ada pemberian tapek, pemberian AC, itu semua diberikan dari donatur. Listrik juga sama, ada donatur yang membayarkan listrik setiap bulan. Jadi kita operasional setiap bulannya hanya konsumsi dan juga untuk biaya transportasi untuk gurunya. Kemudian tadi kita sampaikan di situ juga pelaporan secara itunya kita sampaikan di runlet teks, itu kita sampaikan ada uang kas hari bulan ini berapa, uang kas yatim berapa, pembangunan masjid berapa, ada di sampaikan di runletnya. Jadi kita nggak mungkin manding ataupun apa namanya papan informasi, kita enggak. Kita gunakan runlet itu informasi update keadaan uang kas ataupun uang lain-lainnya masjid itu kita sampaikan setiap bulannya di runlet ini. Lalu bagaimana alur pengajuan pengeluaran keuangan masjid? Pengajuan pengeluaran setiap bulannya jelas, kita punya rutinitas kegiatan, ya, rutinitas kegiatan setiap minggu kita kegiatan pengajian, ya kan, kemudian setiap bulannya ada rutinitas yang lainnya, itu pasti sudah tetap kita sampaikan kepada para jemaah, ini loh kegiatan-kegiatan setiap bulannya, berapa biaya yang kita perlukan kita sampaikan. Kalau di luar rutinitas pasti kita informasikan kepada jemaah. Kita perlu dana misalnya membeli ini, membeli itu untuk acara-acara seperti maulid, acara-acara yang lainnya. Kita informasikan kepada jemaah, kemudian kita list. Kadang-kadang kita via WhatsApp, kadang-kadang juga kita list melalui keliling, melalui humas. Seperti itu pengajuan untuk setiap ada kegiatan untuk masalah dana. Apakah ada batasan atau regulasi dalam mengelola pengeluaran masjid? Kalau regulasi rata-rata semua masjid sama sih ya.
Ya seperti itu. Yang jelas seperti masjid namanya Al-Amin, terpercaya, insya Allah pengurus-pengurus saya kita berikan semuanya secara transparan, ya semuanya kita berikan informasi selalu update, berapapun setiap yang masuk, berapapun setiap yang keluar kita sampaikan update, termasuk bukti-buktinya juga kita simpan, ya seperti itu. Selanjutnya saya menanyakan kegiatan yang diadakan di masjid ini, itu bagaimana cara dari pengurus masjid itu dalam mengatur jadwal, seperti misalkan jadwal imam, jadwal sholat, dan jadwal muadzin. Saat ini, ya karena memang kan kita masjid ini belum selesai pembangunannya, ya jadi belum ada marbot selama ini. Jadi selama ini benar-benar pengurus saja yang kita melakukan ya gantian lah, kita gantian untuk jadi imam, yang menjadi muadzin, semuanya bergantian saja pengurus yang ada, termasuk anak-anak muda yang ada di sini. Ini seperti anak muda yang main-main hadroh, rata-rata yang bergantian kajian atau pemakaman. Kegiatan bulan suci Ramadan ini kita juga sudah jadwal imamnya. Imam dari luar kita juga panggil, imam tetap dari sini juga kita jadwal. Sebelumnya kan Bapak sempat menyinggung kalau kegiatan di luar sholat itu ada contohnya kayak kajian gitu. Apakah ada kegiatan lain selain kayak kajian, misalkan pengajian atau kegiatan lainnya? Kalau kegiatan-kegiatan yang lain, sampai saat ini kegiatan-kegiatan di luar daripada pengajian yang rutin kita lakukan, gitu ya. Sampai saat ini kita belum mengadakan, hanya kegiatan rutinitas hari-hari besar Islam saja, ya seperti Maulid itu yang kita lakukan, insya Allah Maulid. Kemudian juga ada kegiatan subuh gabungan yang ada dilakukan di Kelurahan Kalibaru ini. Kita juga kejadwalan kesempatan itu juga setiap setiap sebulan 2 kali kita mengadakan subuh keliling, dan ini kejadwalan setahun sekali lah kejadwalannya untuk bertepatan untuk menjadi tuan rumah daripada sholat subuh berjamaah. Ya paling seperti itulah kegiatan-kegiatan di luar rutinitas. Ketika mengadakan kegiatan itu gimana proses penjadwalannya, terus koordinasi kayak ke imam atau ustadz sama penceramahnya itu seperti apa? Karena kita kalau kegiatan seperti subuh gabungan, kebetulan saya juga pengurusnya di subuh gabungan Majelis Ta'lim subuh gabungan Kelurahan Kalibaru. Ya jadi kalau misalkan diberikan jadwal ya tidak berbentrok dengan acara-acara yang kita lakukan, karena memang harinya juga beda dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan rutin di masjid ini beda. Ya jadi sampai sekarang jadwalnya pasti kita atur supaya tidak bentrok setiap kegiatan yang ada di masjid ataupun kegiatan daripada yang ada di luar. Jika masjid ini mengadakan kegiatan, bagaimana cara menginformasikan kepada jamaah? Apakah masjid ini sudah mempunyai media sosial atau hanya melalui grup WhatsApp saja? Ya, sampai saat ini informasi yang kita berikan ke para jamaah hanya via WhatsApp. Ya, misalkan kita mau mengadakan kegiatan Maulid, peringatan Maulid Nabi, ya kita informasikan rata-rata itu sebulan sebelumnya kita informasikan bahwa kita di tanggal sekian akan melaksanakan Maulid Nabi. Dan kita buat proposal melalui WhatsApp aja, berapa biaya yang diperlukan, biayanya apa-apa aja, itu semuanya kita ranggal di WhatsApp. Ya, kebutuhan biaya termasuk ustadznya, kiainya, semuanya, konsumsinya kita informasikan berapa jumlahnya, dan yang kita butuhkan setiap kegiatan itu informasinya melalui WhatsApp. Ya. Jika pada saat melaksanakan suatu kegiatan ternyata ada beberapa kendala dan pada akhirnya tidak jadi diadakan, itu bagaimana cara menginformasikannya? Apakah melalui grup WhatsApp juga atau seperti? Setiap ada kegiatan, alhamdulillah selama ini sih jalan terus ya. Kalau kan memang katakan nanti terjadi atau di cancel, itu biasanya kalau kita nggak ada kegiatan, ustadznya nggak datang, ya kita informasikan. Jadi kita minta ustadznya ataupun guru-guru kita kalau misalkan tidak hadir, kalau informasi 1 hari sebelumnya, gitu. Jadi kita bisa informasikan kepada jemaah bahwa kegiatan ini dibatalkan. Seperti paling komunikasi masih via WhatsApp aja. Berarti sampai saat ini ada kesulitan sendiri nggak Pak dari pihak masjid dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan di masjid ini? Selama ini alhamdulillah sih ya, minta informasi melalui WhatsApp aja informasi efektif ya, dan informasi efektif kita melakukan informasi melalui WhatsApp, sama ini bisa diterima dan saya rasa
tidak ada miskomunikasi. Hanya hal kecil aja lah seperti itu masih bisa kita tanggulangi, hal seperti yang tidak setuju ataupun tidak sepaham itu masih kita tangani lah, seperti itu masih bisa. Jadi komunikasi melalui WhatsApp ataupun melalui WA ini masih kita laksanakannya seperti itu aja. Ya, jadi kita informasinya itu kadang-kadang kita komunikasi langsung gitu masih seperti itu. Karena kan kita setiap ada sekolah pengajian itu pasti kita kumpul, kita situ kita komunikasi karena pada jemaah itu melalui setelah pengajian jadi kita kan ngopi gitu seperti itu, kita masih komunikasi melalui itu dan juga melalui WhatsApp. Mungkin cukup sekian pertanyaan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih pada Bapak Dedi karena sudah bersedia untuk menjawab. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.